Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mana memberikan beberapa nikmat, diantara nikmat iman, Islam, serta sehat, sehingga kita bisa bermuajahah, sehingga kita bisa sharing tentang hukum dan hikmah daripada pernikahan bersama Al-Ustadz Ahmad Anwar. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4, yaitu saya sendiri, Mujibun Ni'am, kemudian ada Mas Saiful Bahri, ada Mas Ihsandi, kemudian ada Mas Udin. Untuk menyingkat waktu, kita dengarkan saja wawancara atau sesi tausiah daripada Al-Ustadz Ahmad Anwar tentang hukum serta hikmah daripada pernikahan. Apa saja kita dengarkan kepada beliau, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'amillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Menikah. Pengertian menikah, definisi, hukum, tujuan, dan hikmah pernikahan. Pertama adalah pengertian pernikahan. Apa itu pernikahan? Biasa, pengertian pernikahan bisa dilihat dari sisi etimologi, bisa dilihat dari sisi terminologi, bisa dilihat dari sisi bahasa, bisa atau loh, bisa dilihat dari sisi istilah atau istilah. Yang pertama adalah dari sisi bahasa. Secara bahasa, nikah adalah ad-dhamm wal jam'u, mengumpulkan, menyatukan, menghimpun. Sebagaimana kalau dalam kitab-kitab klasik dikatakan tanakahatil asjar idza tamayalat mandumma ba'duhu ba'dun. Pohon-pohon itu tanakahat, berkumpul, saling berkumpul. Idza tamayalat, ketika saling mencondongkan diri. Ketika pohon-pohon itu condong, maka mereka berkumpul. Mandumma ba'duhu ba'dun, dan satu sama lain saling menyatu. Itu adalah pernikahan secara bahasa. Kemudian secara istilah, aqdun yatadammanu ibahatal wad'i bila bi'inkahin aw tazwijin, adalah akad yang menanggung, akad yang mengandung kehalalan hubungan wad'i, kehalalan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz ingkah atau tazwid, dan segala sesuatu yang menjadi turunan dari ingkah atau tazwid, baik menggunakan bahasa Arab atau bahasa selain bahasa Arab, selama bahasa tersebut dipahami oleh orang-orang yang dibutuhkan dalam akad pernikahan. Contohnya adalah wali yang mengijabkan. Ya. Wali harus paham bahasa yang diucapkan. Jangan-jangan menggunakan bahasa Arab, justru walinya tidak paham dengan bahasa Arab. Calon suami yang mengucapkan qabul harus paham dengan bahasanya. Para saksi harus paham dengan bahasanya. Makanya pastikan bahasa yang kita gunakan untuk melakukan akad nikah dapat dipahami oleh orang-orang yang menjadi rukun di dalam pernikahan. Hukum pernikahan yang pertama itu adalah wajib. Wajib bagi siapa? Bagi orang yang cukup umur, balik. Kalau di dalam undang-undang pernikahan itu disebutkan minimal 19 tahun. Kurang dari 19 tahun maka harus mendapatkan dispensasi dari pengadilan agama. Kemudian kurang dari 21 tahun maka harus mendapatkan izin dari orang tua, baik calon suami maupun calon istri. Mempunyai kemampuan memberi nafkah, mengharapkan keturunan, takut melakukan zina apabila tidak menikah, baik dia senang atau tidak, sekalipun nikah akan memutus ibadah yang tidak wajib atau ibadah-ibadah sunnah.
Ya ma'syarus syabab, hadis Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Kemudian yang kedua sunnah. Bagi siapa? Bagi orang yang mempunyai kemampuan memberi nafkah dan mempunyai keinginan untuk menikah. Dia mempunyai keinginan untuk menikah. Dia mampu memberikan nafkah. Dia mengetahui bahwa jika dia tidak menikah maka dia tidak akan terjerumus ke dalam lembah maksiat atau zina. Bukan terlalu bukan orang yang taib, artinya tidak terlalu taib banget, tidak terlalu melakukan hubungan latih. Namun jika dia tidak menikah maka hatinya tidak tenang. Ya. Ada kegelisahan tersendiri ketika dia tidak menikah. Ya. Dia tidak takut, artinya meskipun tidak menikah sekalipun dia tidak takut terjerumus ke dalam lembah perzinahan. Tetapi ketika dia tidak menikah, hatinya menjadi tidak tenang. Mungkin dia suka seseorang. Dia tidak ada ketakutan sama sekali akan melakukan zina, tapi hatinya selalu gelisah karena teringat sama seseorang. Maka dia disunahkan untuk menikah. Kemudian haram bagi siapa? Bagi orang yang membahayakan wanita. Bisa jadi karena tidak mampu melakukan hubungan suami istri, bisa jadi karena tidak mampu memberikan nafkah, atau bisa jadi mampu memberikan nafkah tapi memberikan nafkah dari jalan yang haram. Sekalipun dia senang menikah dan tidak takut zina, ya, meskipun dia mempunyai keinginan untuk menikah, senang untuk melakukan itu, tapi justru ketika dia nanti menikah justru akan memberikan bahaya bagi pasangannya. Kalau ini adalah wanita karena bahasanya kepada laki-laki, kalau bahasanya kepada laki-laki berarti wanita. Ini dibolak-balik. Dengan makruh bagi orang yang tidak takut zina dan tidak mengharapkan keturunan. Sedangkan jika seandainya dia menikah dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib. Makruh. Dia tidak mempunyai ketakutan ketika dia tidak menikah, dia tidak takut terjerumus dalam lembah perzinahan. Dan dia tidak mengharapkan hadirnya keturunan, artinya dia menikah ya hanya sekedar pengen nikah saja, tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk mempunyai keturunan. Dan mubah bagi orang yang belum sanggup memberikan nafkah, tidak takut melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan, dan tidak memutuskan dari ibadah yang tidak wajib. Dia belum sanggup memberikan nafkah. Dia juga tidak takut melakukan perzinahan ketika tidak menikah. Karena ketika dia seorang yang taat, hukumnya beda, bisa menjadi sunnah bahkan bisa menjadi wajib. Dia tidak takut melakukan zina, dia tidak mengharapkan keturunan. Tetapi ketika dia menikah, ibadah-ibadah sunnah apalagi wajib tidak terputus sebab pernikahan, maka hukumnya adalah mubah. Selanjutnya hikmah nikah. Banyak sekali hikmah di dalam pernikahan. Ini hanya beberapa yang kami kumpulkan dari beberapa referensi baik dari kitab-kitab kuno maupun referensi lainnya. Yang pertama adalah keturunan atau anak atau keturunan merupakan hikmah atau tujuan pernikahan yang sangat diidam-idamkan setiap pasangan yang menikah, yang yang normal, kecuali pernikahannya dalam rangka settingan dan lain sebagainya. Bahkan Rasulullah pun bersabda, tanakahu tanasalu fa inni mubahim bikumul umama yaumal qiyamah. Menikahlah, ya, tanasalu, banyak anak keturunan, karena aku akan membanggakan kalian nanti di hari kiamat. Ini adalah anak yang tidak dapat didapatkan kecuali melalui pernikahan. Bisa didapatkan di luar pernikahan, cuman itu menjadi masalah pada nantinya. Hikmah pernikahan selanjutnya ya adalah menenangkan dan menenteramkan hati dengan duduk bersama, saling memandang dan bermanja-manja. Dengan ketenangan hati dapat memberikan kekuatan baginya untuk beribadah.
sebuah keniscayaan dan alamiah karakter manusia saling tertarik dan kecondongan terhadap lawan jenis. Laki-laki tertarik pada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki. Ini yang normal, kecuali yang abnormal dan tidak normal. Seharusnya ya ada ketertarikan, dan ketika ketertarikan itu kemudian diikat dalam sebuah ikatan pernikahan, tentunya ini akan menjadi sebuah faktor yang sangat menentukan di dalam ketenangan dan ketentraman hati. Dan saling bercanda, dan saling memandang, bermanja-manja, ini adalah faktor ketenangan hati. Kalau hati sudah tenang, otomatis dalam melakukan segala hal pun juga akan mendapatkan ketenangan, terutama dalam hal beribadah. Maka menikahlah, karena menikah adalah ibadah. Kemudian memperbanyak jaringan kekeluargaan, kemudian berjuang diri memimpin keluarga atau mengatur keluarga. Kira ini adalah definisi hikmah tujuan dari pernikahan. Semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Anwar yang telah memberikan paparan tausiah tentang hukum serta hikmah daripada pernikahan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.